Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ataupun akhwat TKNPP Suryalaya dimanapun kalian berada, saya akan melanjutkan pembahasan yang sempat kemarin tertunda. Di video kemarin itu adalah menjelaskan tentang kembalinya manusia ke negeri asal. Nah, kemarin itu pembahasannya hanya sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk yang belum menonton video kemarin, tonton dulu video kemarin. Nah, sekarang ini adalah video kelanjutannya. Mari kita belajar bersama-sama, baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hikmah yang luas adalah mengenal Allah dan mengamalkannya adalah makrifat batin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kami bahwa yang benar adalah benar dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengenal nafsunya dan melawannya, berarti dia mengenal Tuhannya dan mengikuti jalannya. Sedangkan kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu berarti kembali ke alam al-qurbah, yakni dengan mengamalkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat yang dimaksud adalah tauhid yang diajarkan di alam qurbah atau alam lahud. Pencapaian manusia khusus pada alam ini terjadi di saat ia hidup di dunia, karena kebiasaan dia dalam ibadah, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Justru pada saat tidur itulah kolbu manusia khusus mendapat kesempatan sehingga ruhnya dapat kembali ke negeri asal secara keseluruhan. Dapat kembali ke negeri asal secara keseluruhan atau sebagian saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang alim lebih besar pahalanya daripada ibadahnya orang bodoh. Yang pada intinya tidur orang alim itu berarti ada kaitannya dengan orang yang sudah ditalkin ya, talkin zikir jahar dan zikir khafi. Terus dijelaskan lagi dari ibadahnya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu jadi gini, ibadah orang-orang yang bodoh itu adalah ibadah orang-orang yang tanpa ilmu. Jadi mengikuti saja gitu, tanpa tahu ilmunya apa, caranya gimana, jadi hanya ikut-ikutan saja. Oke. Kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu adalah setelah kolbunya hidup oleh karena pancaran cahaya tauhid dan mulajamahkan asma-asma tauhid dengan lisan sirri tanpa huruf dan suara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Ini ada kaitannya dengan zikir khafi ya. Kita lanjut. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ilmu batin adalah rahasiaku yang paling rahasia. Aku wujudkan di dalam kolbu hambaku dan tidak ada yang bisa memberikan pemahaman tentangnya kecuali aku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, aku ini sesuai dengan sangkaan atau keyakinan hambaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Bila dia mengingatku pada kolbunya, aku pun mengingatnya pada zatku. Nah, ini dalam zikir hobi. Dan bila dia mengingatku pada suatu kumpulan, maka aku pun akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik dari. Nah, yang kedua ini adalah berjamaah zikir jahar ya.
dan pantengkanlah terus zikir hobinya, jangan lepas. Sembari kita mengerjakan zikir jahar sampai memantengkan ya, sampai menggali lagi lebih dalam zikir hobinya. Terus berdasarkan hadis ini, maka maksud dari keberadaan manusia adalah agar ia mampu kembali ke negeri asalnya dengan tafakur. Jadi dalam melaksanakan zikir jahar ataupun hobi, kita itu dianjurkan untuk tafakur. Nah, untuk muraqabah lebih jelasnya ya. Nah, nanti akan saya jelaskan kalau sudah semua pasal udah dibaca dari kitab Sirul Asrar ini, nanti akan saya jelaskan tentang muraqabah. Oke, teruskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah setahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tafakur lebih besar pahalanya daripada ibadah 70 tahun. Beliau juga bersabda, tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah 1000 tahun. Nah, dari hadis-hadis itu dapat diambil 3 pemahaman bahwa manusia yang berpikir dalam tafsilan-tafsilan cabang meski hanya 1 jam, maka nilai tafakurnya lebih besar daripada praktik ibadah selama 1 tahun. Sedangkan berpikir tentang aturan-aturan ibadah wajib atau pokok, maka nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Dan berpikir tentang makrifat kepada Allah, nilai tafakurnya lebih besar daripada beribadah 1000 tahun. Nah, yang pada intinya ketika berzikir jahar, ketika berzikir hobi, itu diharuskan, dianjurkan ada nilai-nilai tafakurnya tentang muraqabah itu. Muraqabah ahadiyah, muraqabah banyak ya. Ntar saya di season berikutnya akan jelaskan tentang muraqabah, supaya zikir itu ada faedahnya, zikir itu ada manfaat dan faedahnya untuk kita semuanya. Soalnya kalau kita melakukan atau melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, itu akan sia-sia. Dilanjut, berzikirlah dan raih sebuah penghayatan atau pemikiran, ratusan ribu penolong datang dari sebuah rasa syukur. Nah, harus ada penghayatan, harus ada nilai-nilai tafakurnya ya. Ibaratkan kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir tentang makrifat Allah ini disebut dengan ilmu al-irfan, yakni di alam tauhid. Dengan cara itu, seseorang yang makrifat billah akan sampai kepada zat yang diketahui dan dicintainya. Hasil pengetahuan dari orang yang arif billah adalah kemampuannya untuk terbang dengan ruhaninya menuju alam al-qurbah. Bukan terbang ada sayapnya langsung gitu ya, terbang ke atas, bukan. Tapi dengan ruhaninya menuju alam al-qurbah, menuju alam kebaikan, menuju alam asal. Sebagaimana ungkapan Jalaluddin Ar-Rumi, burung simur di gunung Kaf adalah kurbatku, elang adalah kekuatanku, penyelam mutiara adalah hidupku. Jadilah seperti ahli permata hingga kau bisa mengenali nilai manusia dan jiwa. Seorang yang ahli ibadah menuju surga dengan berjalan. Satu kali lagi, seorang yang ahli ibadah menuju surga dengan berjalan. Perbandingannya, sedangkan seorang arif billah terbang ke alam al-qurbah. Sebagai ulama mengatakan, qalbu para ahli marifat memiliki mata mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa, memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu mengapak hingga malakutnya Tuhan pencipta alam. Pada dasarnya zikir jahar dan zikir hobi itu harus seirama, saling melengkapi. Terus
Hal seperti ini terdapat dalam diri para ahli ma'rifat, yakni al-insan al-haqiqi atau ruh al-qudsi. Dialah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mahram Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengantinnya. Abu Zaid al-Bustami berkata, para wali Allah adalah pengantin-pengantin Allah. Pengantin-pengantin itu tidak akan bisa dilihat kecuali oleh mahramnya. Mereka tertutup saat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena terhalang sisi kemanusiaannya. Tidak ada yang mampu melihat para pengantin itu baik di dunia maupun di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku, tidak ada yang mengetahuinya selain aku. Seperti halnya manusia tidak akan bisa melihat sisi lahir dan dari seorang pengantin kecuali hanya keindahan lahirnya saja. Sayyid Yahya bin Muz'ar Razi berkata, wali adalah wewangian Allah di bumi. Tidak ada yang mampu mengenali aroma kecuali orang-orang yang bergelar as-siddiqun, orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketakwaan. Bagi as-siddiqun, aroma wangi sang wali akan tercium hingga lubuk kalbunya. Aroma itu lantas menimbulkan gairah rindu mereka pada Tuhannya, sehingga ibadahnya semakin meningkat menurut kadar dan derajat akhlak serta kepanaan mereka. Ini karena makin tinggi kurbahnya, makin tambah pula panahnya. Wali adalah orang yang ada dalam keadaan panah. Satu kali lagi. Dan wali adalah orang yang ada dalam keadaan fana atau lebur diri dan selalu muzahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirinya tidak punya kemampuan memilih dan tidak ada tempat yang tenang baginya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diperkuat dengan karamah, tetapi mereka sendiri tertutup dalam karamah karena tidak diberi izin untuk menjelaskan, sebab menjelaskan rahasia ketuhanan adalah kufur. Sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Mishrad al-Ibad, Nazmuddin Abu Bakar atau Daih, orang-orang yang memiliki karamah mereka tertutup terhadap pengetahuan mengenai karamah. Jadi kalau ada yang dirinya mengaku wali, sangat tidak mungkin ya, karena dijelaskan di sini. Terus karomah sendiri pada hakikatnya adalah seperti haid bagi rizalullah. Menunjukkan karomah itu bagi rizalullah adalah ibarat perempuan memberitahukan haidnya, dan wali memiliki 1000 makom. Makom yang pertama adalah karomah. Orang yang telah menyelesaikan tingkatan karamah, maka ia akan mudah masuk ke tingkat yang lainnya. Sekian dulu ikhwan akhwat TKN PP Suryalaya. Nah, besok kita akan lanjutkan ke pasal kedua tentang turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Nah, ini dijelaskan ya bahwa kemarin itu ada manusia jasmani, terus ada manusia rohani. Penggalian potensinya adalah dengan zikir jahar, terus zikir hofi. Nah, zikir jahar dan zikir hofi ini harus ada faedahnya, harus ada manfaatnya. Terus apa yang kita tekadkan, untuk apa zikir kita itu, jaharnya maupun hobinya. Kita harus punya niat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mencari kemasyhuran ataupun riya ya. Akan tetapi untuk mengembalikan jiwa yang tadinya bersih kembali kepada yang maha bersih dengan zikir jahar ataupun hobi. Mudah-mudahan
kita semuanya yang sudah ditalkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, memudahkan tujuan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, karena tujuan manusia di dunia ini adalah kembali. Nah, sebelum kembali, mudah-mudahan kita dapat ataupun kita semuanya dapat melaksanakan, punya kesempatan untuk meraih zikir jahar, meraih zikir khofi dengan penuh penghayatan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dulu, kita besok ataupun lusa melanjutkan ke pasal kedua. Jadi tonton terus, pantang terus channel saya ini. Jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan ya. Ketinggalan bukan informasi ini, tapi ini adalah sebuah pengajian ya, mengkaji lebih dalam tentang ilmu thariqat agar kita bisa menjalankan zikir jahar dan zikir khofinya itu sesuai aturan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.